Selamat datang di ruang Zoom Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Santa Maria. Puji syukur kita malam ini boleh ada bersama-sama berkumpul. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 55 ayat 6, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Malam ini, marilah kita mau berseru kepada Tuhan bersama-sama. Sebelum misa dimulai, ada baiknya kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Ia adalah Allah yang baik, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik. Mari kita luaskan roh kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Silakan Didi. Terima kasih cerita. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Mari kita sebentar mau memuji Tuhan sebelum kita masuk ke misa. Mazmur 13 ayat 6, ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita mau bilang bahwa Allah itu baik. Dia baik untuk saya, dia baik untuk Bapak Ibu, dan baik untuk saudara sekalian. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita mau katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Sekali lagi katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita angkat hati kita katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesus luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Terima kasih. Silakan cerita. Benar Bapak Ibu, kita sungguh bangga memiliki Yesus yang sangat luar biasa buat hidup kita, yang sangat baik buat kita. Bapak Ibu, wujud doa malam ini kita akan tampilkan di layar kaca. Nanti Bapak Ibu bisa lihat.
Itulah wujud kita malam ini. Kita mau bawa hati kita, wujud kita semua malam ini, dan juga orang-orang yang kita kasihi dalam misa kesembuhan malam ini. Kita yakin dan percaya mujizat itu masih ada. Dan kita mau bersama-sama berseru, pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk merasakan jamahan Tuhan malam ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara-saudari
yang saya kasih dalam Kristus, Persekutuan Doa Karismatik Katolik, Paroki Santa Maria yang saya kasihi. Kita berkumpul pada malam hari ini untuk merayakan misa secara khusus untuk mendoakan kesembuhan dari saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang terbaring di rumah ataupun yang ada di rumah sakit, teristimewa mereka yang terpapar COVID-19 dan juga sakit penyakit lain yang sedang mereka alami. Semoga doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini boleh berkenan di hati Tuhan, mereka boleh dijamah dan disembuhkan. Mari kita mengawali perayaan Ekaristi kita malam hari ini dengan memohon Tuhan yang Maha Baik mengampuni dosa-dosa dan salah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, kekuatan kami, Engkau yang menentukan hari-hari hidup setiap orang. Mampukanlah kami untuk merayakan dan menguduskan hari kebangkitan Putra-Mu dengan hati yang penuh kasih dan sukacita. Pada malam hari ini kami berkumpul bersama untuk memohon anugerah kesembuhan bagi saudari dan saudara kami yang sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang sangat memerlukan pertolongan daripada-Mu. Kami mohon semoga Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus dan melalui urapan tangan Putra-Mu Yesus Kristus boleh menjamah dan menyembuhkan saudari dan saudara kami yang kami doakan pada malam hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan, masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, adalah hari raya roti tidak beragi. 7 hari lamanya, kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kalian harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Tuhan bersabda pula kepada Musa,
Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian, kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan unjukan. Haruslah genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, harus kalian hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari pendamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 bulan ke-7 itu adalah hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama, harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya, kalian harus mempersembahkan kurban api-apian. Dan pada hari yang ke-8, kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus, untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan, setiap hari, sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah sabda yang diwartakan kepadaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama roh. Dan bersama roh. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ya karena Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Dia digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Pujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, teristimewa saudara-saudari yang tergabung dalam Persekutuan Doa Karismatik Katolik Paroki Santa Maria di Tangerang yang saya kasih. Pertama-tama saya mengucapkan limpah terima kasih atas undangan untuk bisa merayakan misa pada malam hari ini. Dan tentu saja dengan senang hati saya bersedia untuk merayakannya, apalagi intensinya sangat istimewa. Kita mendoakan orang-orang yang sedang sakit, atau dalam flyer disebut misa penyembuhan. Dan tentu saja ketika kita melihat judul misa penyembuhan ini, ya, pikiran kita langsung tertuju pada saudara-saudari kita, sahabat kenalan kita, yang pada saat ini, saat misa sedang berlangsung, mereka sedang bergumul dalam sakit penyakit mereka. Mungkin saat ini banyak di antara mereka yang teristimewa yang terpapar COVID-19, yang sedang berjuang, baik yang di rumah, yang sedang isolasi mandiri, atau yang sedang berjuang di rumah sakit. Dan ini tentu kita harus mengatakan bahwa mereka tidak sendirian. Kita berada di belakang mereka dengan dukungan-dukungan kita, dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan seperti malam hari ini. Dan juga mereka yang sakit-sakit yang lain, mungkin karena mereka itu orang tua, atau
mereka yang sedang menderita sakit-sakit tertentu di luar C19. Itu juga kita kenang, kita ingat dalam doa-doa kita pada malam hari ini. Kenapa kita mau berkumpul dan mau berdoa bersama? Memohon kesembuhan pada saudara-saudari kita yang sedang sakit. Karena kita adalah saudara-saudara Kristus. Karena Kristus adalah alasan yang paling utama yang mempersatukan kita pada malam hari ini untuk bisa mau berdoa, memohon kesembuhan untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Kenapa saya mengatakan Yesus adalah alasan utama? Karena kita tahu Yesus itu adalah sahabat orang-orang sakit. Yesus itu adalah sahabat orang sakit. Dia yang berjalan dalam lorong-lorong kehidupan kita. Dia yang dengan tangannya yang kudus menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit. Dia yang ketika bersabda dengan kata-katanya itu bisa menyembuhkan. Dia yang ketika lewat hanya dengan menyentuh ujung jubahnya saja orang bisa mengalami kesembuhan. Maka saya mengatakan bahwa Yesus menjadi alasan utama bagi kita pada malam hari ini untuk berdoa bersama Dia dan memohon kepadanya untuk bisa mengulurkan tangannya, menjamah dan menyembuhkan saudara-saudari kita yang sedang sakit. Bacaan-bacaan kitab suci yang malam hari ini kita dengar, ada dua hal penting yang mengundang kita untuk berefleksi bersama sambil berdoa, memohon kesembuhan untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Hal yang pertama adalah quality time, waktu yang berkualitas. Apa yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Imamat, di mana Tuhan menyampaikan kepada orang-orang Israel melalui Musa supaya memperhatikan hari-hari istimewa, hari-hari yang khusus, hari-hari Tuhan yang harus mereka rayakan dan mereka kuduskan secara turun-temurun. Secara sederhana, Tuhan menghendaki agar umat Israel itu selalu punya waktu yang istimewa, waktu yang berkualitas untuk bersama dengan Dia. Waktu yang berkualitas itu adalah waktu di mana orang menyatukan hati dan pikiran mereka bersama Tuhan dan kepada Tuhan. Dan itu juga yang Tuhan kehendaki bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Bukan hanya orang-orang Israel yang diingatkan oleh Tuhan melalui Musa zaman dulu dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi bagi kita pada saat ini juga Tuhan memanggil kita, menghendaki supaya dalam setiap waktu kehidupan kita, kita juga punya waktu yang berkualitas, quality time bersama dengan Dia. Dan quality time bersama Tuhan itu kita ungkapkan melalui doa-doa kita, melalui sembah bakti kita yang bisa kita lakukan baik secara pribadi maupun bersama-sama sebagai satu komunitas atau dalam persekutuan doa seperti malam hari ini. Dan kita semua percaya pada apa yang dikatakan oleh Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul bersama, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kita juga merasa yakin bahwa malam hari ini juga menjadi quality time bagi kita, waktu yang berkualitas bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Kita mau memuji dan memohon supaya Tuhan yang Maha Baik itu bisa memberi yang terbaik, yaitu anugerah kesembuhan bagi saudara-saudari yang kita doakan pada malam hari ini. Maka malam ini juga boleh dikatakan sebagai malam penuh rahmat, boleh dikatakan sebagai waktu yang berkualitas bagi kita untuk bersama dengan Tuhan, sejenak bersama dengan Tuhan, di mana kita bisa curhat dengan Dia, menyampaikan unek-unek kita,
menyampaikan isi hati kita, terutama permohonan-permohonan kita untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Yang saya katakan tadi, mereka yang sedang bergumul di rumah sendiri karena sedang isolasi mandiri, atau mereka yang ada di rumah sakit dengan segala pergumulannya, dan kita mendoakan mereka. Dan juga kita mengingat para dokter, perawat, dan relawan yang setia untuk menolong mereka. Hal kedua yang mau saya bagikan pada malam hari ini, selain quality time, waktu berkualitas seperti yang kita rasakan malam hari ini, meskipun melalui online dalam misa bersama, hal kedua adalah bahwa Tuhan juga memakai kita untuk bisa menyelamatkan, menyembuhkan sesama kita. Saya pilihkan Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini, kutipan yang sangat menarik. Ketika Tuhan Yesus mulai tampil di depan umum, banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Mereka mau mendengarkan sabdanya. Mereka mau merasakan sendiri mujizat-mujizat, tanda-tanda heran. Mereka yang sakit, mereka mau supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Maka apa yang kita dengar malam hari ini adalah salah satu contoh dari banyak contoh yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak. Saya kasih contoh selain Injil malam ini. Setelah Tuhan Yesus mengajar di sinagoga di Kapernaum, ketika dia keluar, orang mengatakan pada dia bahwa dia perlu singgah di rumah Simon karena mertuanya sakit demam. Dan apa yang terjadi? Yesus pergi ke sana dan menghardik demam itu. Dan saat yang sama, ibu mertua Simon itu menjadi sembuh. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan mertua Simon adalah orang-orang yang mengajak Yesus untuk mampir di rumah Simon. Mereka mengimani dia. Mereka percaya bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik untuk mertuanya Simon. Maka yang dilakukan adalah apa? Yesus menghardik demam. Dan demam itu menjadi hilang. Dan ibu mertua Simon langsung sembuh dan melayani. Contoh yang lain yang tadi kita dengar, ketika ada seorang yang sakit lumpuh, teman-temannya itu berempati dengan dia. Rasa empati itu mereka tunjukkan dengan apa? Mereka gotong dia. Mereka percaya bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik bagi si lumpuh ini. Dan ketika mereka tiba di rumah di mana Yesus berada, ternyata tidak ada kemungkinan untuk mereka bisa masuk dan menunjukkan si lumpuh itu kepada Yesus. Maka mereka berusaha, mereka tidak kehabisan akal, tidak putus harapan. Mereka selalu punya harapan bahwa Yesus akan menyembuhkan. Dan apa yang terjadi? Mereka membuka atap rumah orang itu, dan dari atas atap itu mereka turunkan si lumpuh itu tanpa nama. Dan ketika berada di depan Yesus, Yesus melihat iman orang-orang yang membawa dia, dan melihat iman orang itu, dan saat itu juga Yesus menyembuhkan si lumpuh itu. Si lumpuh itu bangun, mengangkat tilamnya, tempat tidurnya, dan berjalan di depan banyak orang yang mereka tahu bahwa dia itu lumpuh. Kenapa kesembuhan itu bisa terjadi? Kesembuhan atau mujizat penyembuhan itu terjadi karena iman 4 orang yang membawa si lumpuh itu kepada Yesus. Iman teman-temannya menyelamatkan dia. Atau contoh yang lain, yang lebih ekstrim, dalam Injil ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun, yang percaya bahwa Yesus akan membangkitkan
anak perempuan itu adalah ayahnya. Iman ayahnya itu bisa membangkitkan anaknya. Atau seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, dia juga punya iman yang pribadi. Dan ketika melihat Yesus lewat, dia percaya. Apa yang dia percaya? Saya cukup menyentuh ujung jubahnya saja, saya bisa sembuh. Dan keluar energi yang begitu besar dari Yesus yang betul-betul merupakan daya yang menyembuhkan. Maka dari contoh-contoh yang saya sampaikan ini, membuat kita menyadari bahwa pada malam hari ini, kita semua juga berkumpul bersama. Kita semua menyatukan iman dan kepercayaan kita. Bahwa apa yang kita imani kepada Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan melalui Yesus Kristus putranya, dia juga akan melakukan itu karena kita mengimani dia. Maka doa-doa kita pada malam hari ini mirip dengan apa yang diceritakan dalam Injil tadi. 4 orang itu begitu percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan si lumpuh itu. Maka terjadilah demikian. Yesus melakukan mujizat karena melihat iman orang-orang yang membawa si lumpuh itu kepadanya. Malam hari ini juga kita dengan doa-doa kita, dengan puji-pujian kita, dengan sabda yang kita dengar, dengan iman yang kita miliki, juga akan terjadi hal yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh berada di hadirat Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepadanya, mujizat itu nyata. Mujizat akan terjadi. Saudara-saudara yang kita doakan bisa mengalami kesembuhan karena iman kita. Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan mereka. Dialah tabib nomor 1 yang selalu siap untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Pergilah, aku menyembuhkanmu. Saya percaya bahwa Yesus akan mengatakan itu. Kata-kata yang sama yang akan dia ungkapkan kepada saudara-saudari yang kita doakan pada malam hari ini. Maka saudara-saudariku, di masa pandemi ini, di masa yang sulit ini, mungkin saja kita mengalami krisis iman. Mungkin saja kita juga mengalami kesulitan tertentu. Menjadi sulit bagi kita untuk bisa mengatakan pada Tuhan, Tuhan, sembuhkanlah. Tapi, saya punya satu pengalaman. Pada awal bulan Juni yang lalu, saya bersama satu keluarga, kami berziarah ke Cirebon. Karena waktu itu, saya baru merayakan ulang tahun saya, dan juga saya merayakan HUT habisan saya. Maka ketika saya diajak, Romo, kalau Romo punya waktu, kita bisa ke Cirebon untuk berdoa sekaligus penutupan bulan Maria di sana. Oke, kami pergi. Dan karena itu juga pertama kali saya berziarah ke Gua Maria di Cirebon. Dan sampai di sana ternyata hujan. Saya kehujanan. Dan kami jalan salib dari stasi paling pertama sampai ke tempat Bunda Maria. Jadi bisa dibayangkan mendaki dengan kondisi fisik saya yang mendekat 100 kg. Betapa susahnya ya mendaki. Lalu hujan. Tapi akhirnya berhasil. Begitu tiba di depan patung Bunda Maria, saya mengatakan pada Bunda Maria, terima kasih banyak. Saya bisa sampai di sini. Ya, yang jadi impian menjadi kenyataan. Meskipun napas satu-satu. Dan setelah itu kami kembali ke hotel, dan terus terang dalam perjalanan akhirnya pakaian kering di badan. Dampaknya pasti ada. Yaitu ketika kembali, mulai kena flu, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Saya pergi antigen
negatif. Wah, puji Tuhan. Tapi semakin beberapa hari kemudian, wah, bukan semakin baik, semakin parah. Dan dalam situasi seperti itu, ya sekitar 2 minggu, saya juga bergumul. Saya sudah percaya bahwa ini bukan COVID karena sudah antigen, sudah negatif. Maka saya dalam hari-hari itu, terutama di hari yang setelah 1 minggu, itu saya berkata dalam hati. Pertama, Tuhan itu ada, dan Tuhan pasti menyembuhkan saya. Yang kedua, pikiran positif. Saya selalu berpikir positif. Pikiran positifnya apa? Saya sehat kok. Maka ketika para Romo, frater-frater, bruder bertanya kepada saya, gimana Romo? Saya bilang, saya baik-baik saja. Loh, baik-baik tapi suaranya tidak mencerminkan bahwa baik-baik. Saya mengatakan, iya, mungkin itu suara saja, tapi secara fisik saya sehat. Nah, seperti itu. Jadi, saya mengatakan bahwa ada 2 hal penting yang bisa menyembuhkan kita. Yang pertama adalah kita sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada dan Dia pasti menyembuhkan kita. Itu saya sangat percaya. Absolutely, saya percaya. Dan yang kedua adalah pikiran saya selalu sehat. Saya selalu berpikir yang sangat positif. Saya ini orang sehat kok. Saya pasti sembuh karena apa? Saya sehat, saya tidak sakit. Ya. Kenapa? Karena semua penyakit itu datang dari sini. Datang dari pikiran kita. Maka saya selalu berpikir yang positif dan mengatakan saya ini sehat. Dan betul, ya. Setelah 2 minggu bergumul, ya sekarang ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Jadi kesaksian saya yang simple, 2 rumusan yang sederhana yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Percayalah Tuhan itu ada dan Dia pasti menyembuhkan. Yang kedua, selalu berpikir yang positif. Bahwa kita itu sehat dan Tuhan pasti akan menambahkan kesehatan pada kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda dan sungguh percaya bahwa Allah hadir dan memberikan penyembuhan kepada kita, penyembuhan kepada saudara-saudara yang kita doakan pada malam hari ini, sekarang tiba saatnya kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi Bapak Suci, para uskup, imam, dan biarawan-biarawati. Semoga Bapa yang Maha Rahim senantiasa mendampingi dan memberkati mereka yang secara khusus mengabdikan diri seutuhnya kepadamu, agar selalu gembira dan teguh dalam panggilannya mewartakan Injil dan melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga, saudara, sahabat, dan kerabat kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Bapa yang Maha Kasih melimpahkan kesabaran, kekuatan kepada mereka yang saat ini dalam proses pengobatan, sehingga mereka dapat segera pulih dan sembuh dari sakitnya, dan dapat berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter, perawat, tenaga kesehatan, dan relawan, semoga Bapa yang Maha Murah melimpahkan berkat kesehatan dan perlindungan bagi mereka, sehingga mereka dengan penuh kasih dan kesabaran dapat melayani dan merawat mereka yang sedang sakit. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan dan kerahiman Allah. Semoga berkat belas kasih dan kerahiman Allah, Dia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah kehilangan keluarga, saudara, sahabat mereka karena telah meninggal. Semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada mereka yang ditinggalkan. Dan berkat pengharapan yang kuat, mereka yang masih meneruskan keziarahan di dunia ini, Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir dalam perayaan Ekaristi malam ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, pandanglah dengan rela saudari dan saudara yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Kami doakan bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Sudilah Engkau memperhatikan mereka, terutama mereka yang membutuhkan anugerah kesembuhan daripadamu. Sembuhkanlah sakit penyakit yang mereka rasakan. Semoga mereka mempersatukan ini sebagai jalan untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang di dalam gerejamu. Semoga ini juga menjadi pengorbanan yang berkenan di hadiratmu. Tuhan, ingatlah juga para dokter, perawat, dan siapa saja yang berkehendak baik untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Semoga Engkau juga memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan doa-doa permohonan kami ini yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan, kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan Semoga persembahan Semoga ini persembahan diterima, ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kasih setia dan sumber kesembuhan kami. Terima kurban sajian roti dan anggur ini, dan berkenanlah mendengarkan doa-doa umat-Mu dalam Pranekaristi ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Dan bersama Dan bersama roh. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami Sudah arahkan. Sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah Sudah layak dan dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dan dari Roh Kudus, dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Allah segala Allah segala kuasa, kuasa, surga dan surga dan bumi penuh kemuliaan. kemuliaan-Mu. Terpuji, Terpujilah Engkau di Engkau di surga. surga. diberkatilah yang datang Diberkatilah dalam yang nama Tuhan. Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Engkau di surga. Saya akan menggunakan TPE yang baru. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Bapak Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria,
Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Itu Bapak Saudara sekalian, mari kita mengulangi doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan bersama roh. Sebelum kita menerima komuni, kita punya saat hening sejenak dan bisa dinyanyikan satu lagu penyembahan. Sambil menyanyikan lagu penyembahan, Romo akan mengangkat tubuh Kristus ini dan memberikan berkat sakramen Maha Kudus kepada kita semua sebelum kita menerimanya. El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia membanggakan diriku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, lihat El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, kuasa berkatnya melimpah, berkatnya berlimpah. Mengalir kuasa-Mu saat ini, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha, mengalir saat ini meliputi Bapa yang kekal dan mulia. Kau hadir di sini, thank you Jesus, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Sebab bukan dengan kekuatan kami, namun mujizat-Mu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang kuat. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Oh, ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan dengan kekuatan, namun Roh-Mu yang kuat. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kuasa namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa,
mujizat itu nyata. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang menghapus dosa dunia, Berilah Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari dan saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Sepantas Tuhan tetap saya, saja maka tapi saya akan disabda saja saja maka saya akan sembuh. semoga tubuh dan darah Kristus menyehatkan jiwa dan raga kita dan mengantar kita kepada kehidupan abadi. Amin. Bapak Ibu semua dan teman-teman, mari kita dengarkan satu lagu dan juga sebagai doa untuk doa komuni batin. Doa penyembuhan. Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita hening sejenak sambil mengingat-ingat saudari dan saudara yang kita doakan pada malam hari ini untuk memperoleh anugerah kesembuhan dari Bapa, dan kita percaya Ekaristi yang kita rayakan malam ini juga menjadi Ekaristi yang menyembuhkan mereka. Mari kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam doa ini. Tuhan, Engkaulah penebus kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami setiap hari.
Engkau mengutus Yesus Kristus putramu yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dalam penderitaan, Dia telah menanggung segala kesakitan dan kelemahan kami. Maka kami berdoa kepadamu, bagi saudara dan saudari yang nama-namanya kami tuliskan di sini, dan juga yang tidak ditulis di sini, tapi kami ingat dalam Ekaristi pada malam hari ini. Mereka sedang mengalami sakit, ada yang sakit ringan, ada yang sakit berat. Mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka di saat-saat yang sulit ini. Kami mohon Tuhan, Engkau menguatkan mereka dengan harapan akan keselamatan yang datang daripadamu. Semoga Engkau boleh menghentikan sakit penyakit mereka. Sama seperti ketika Engkau menyembuhkan mertua Simon Petrus, ibu mertua Simon Petrus, dengan hanya menghardik demamnya, dan demamnya itu hilang. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, semoga malam hari ini juga Engkau melakukan yang sama kepada saudara-saudari yang kami doakan pada malam hari ini, yang nama-nama mereka sudah kami tuliskan dan kami doakan bersama, yang juga kami ingat pada Pranekaristi bersama ini. Tuhan, Engkau sungguh menjadi pengungsian dan kekuatan kami. Engkau juga menjadi penghibur bagi semua orang yang menderita sakit. Maka kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Dengan kuasa-Mu, pulihkanlah kesehatan dari saudara-saudari kami ini. Dalam keprihatinan ini, kami ingat akan Yesus Kristus putra-Mu sendiri, yang telah Engkau beri kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mereka yang lumpuh, Dia sembuhkan. Mereka yang buta bisa melihat. Mereka yang tuli bisa mendengar. Bahkan mereka yang mati bisa dibangkitkan. Kami percaya Yesus Kristus putra-Mu juga akan melakukan hal yang sama. Maka kepadamu kami serahkan saudari dan saudara yang sedang sakit, yang kami doakan pada malam hari ini. Dengan penuh iman dan harapan, kami mohon kuatkanlah saudara dan saudari kami yang sedang sakit dalam penderitaan mereka. Dampingilah dan hiburlah mereka dalam kesunyian, dalam kesepian, dalam pergumulan hidup mereka di rumah maupun di rumah sakit. Teguhkanlah mereka dalam iman dan harapan. Maka sudilah Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang sedang mereka derita. Semoga dalam menanggung sakit penyakit mereka, mereka juga boleh mengingat akan Yesus Kristus sendiri yang sudah menderita, yang telah mengorbankan dirinya bagi kami semua untuk keselamatan kami. Terangilah mereka semua ya Tuhan, agar mereka mampu memetik hikmah dari sakit penyakit yang mereka sedang alami. Tuhan, semoga sakit penyakit mereka untuk melengkapi penderitaan Kristus yang masih kurang di dalam gereja-Mu sendiri. Demikianlah doa-doa dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan lewat permohonan ini dalam Pranekaristi, di mana kami mengenang kembali Yesus Kristus putra-Mu yang telah mengorbankan dirinya bagi kami dan memenangkan maut lewat Paskahnya yang jaya. Dan kami serahkan doa-doa kami ini, saudara-saudara yang kami doakan pada malam hari ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, dalam Ekaristi ini Engkau telah meneguhkan kami
bahwa Yesus Kristus putramu adalah seorang Nabi Agung yang kau utus untuk menyampaikan hikmat kepada kami semua. Doa-doa kami untuk kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, saudara-saudari kami di rumah maupun di rumah sakit, semoga Engkau dengarkan. Kami juga tetap mendoakan para dokter, perawat, para relawan, sanak keluarga yang dengan cara mereka sendiri memperhatikan saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Sudilah Engkau memperhatikan dan mendengarkan doa-doa kami ini yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Dan bersama rohmu. Tundukkanlah kepalamu dan mohonlah berkat dari Tuhan juga untuk kesembuhan dari saudara-saudara yang kita doakan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo atas pelayanannya malam ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu untuk kehadirannya malam ini. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang pilihan Allah yang malam ini bersama-sama dengan kami semua berdoa untuk saudara-saudara kita yang pada saat ini terpapar sakit. Kiranya rahmat kesembuhan boleh terjadi malam ini. Bapak Ibu, kami mohon maaf kalau selama berlangsungnya Zoom dari pertama sampai terakhir ada kendala-kendala suara yang kurang enak di telinga. Kami mohon maaf karena ini kita misa dengan Zoom. Ini permasalahan yang ada di setiap Zoom ya. Kami mohon maaf sekali lagi dari kita tim semuanya. Bapak Ibu, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasih. Kalau Bapak Ibu tergerak untuk pekerjaan PDPKK Santa Maria, adapun persembahan kasih malam ini, semuanya kami akan pergunakan untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Ya, jadi semuanya kita akan pergunakan untuk sesama yang membutuhkan yang terpapar COVID. Jadi kami menggerakkan hati Bapak Ibu untuk memberikan persembahan kasih dan tidak mengurangi rasa hormat kami, tim PDPKK Santa Maria, akan memberikan nomor rekening jika Bapak Ibu berkenan menyalurkan berkat untuk sesama kita. Selama kita akan menyanyikan lagu pujian Allah Sanggup. Ya, Didi. Oke, terima kasih, Di. Ini Mari kita mau angkat pujian. Bapak Ibu. Tadi Tuhan bilang, halo. Ya. Oh, ini ada pengumuman ya. Ada pengumuman juga nanti tanggal 18 Agustus PDPKK Santa Maria akan merayakan ulang tahun. Nanti kita akan follow up lagi pengumumannya di grup dan di flyer-flyer akan kami sebar, dan juga PDPKK OMK. Bapak Ibu yang mempunyai anak remaja ya, bisa libatkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan PDPKK OMK. Bisa ditampilkan flyernya? Ya, ini ada doa syafaat, anak-anak muda malam minggu datang kepada Tuhan untuk doa syafaat jam 10 sampai jam 12 bersama-sama. Bisa dilihat ya, ini flyernya. Dan hari Rabu, PDPKK OMK, hari Rabu tanggal 11 Agustus akan melakukan PDPKK, berdoa bersama-sama, persekutuan doa anak muda. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak muda bisa dilibatkan untuk mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan ini adalah nomor rekening jika Bapak Ibu ingin menyalurkan berkat. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Foto dulu atau bagaimana? Oh iya Bapak Ibu, untuk wujud doa semua malam ini tidak habis di sini saja, tetapi kita tim PDPKK, OMK dan umum, kita akan bawa semua wujud doa Ibu Bapak setiap hari dalam doa pergumulan kita. Ya, jadi doanya tidak hanya putus di sini. Kita akan
kumpulkan semua nama-nama, kita tetap akan bawa dalam doa. Kita foto dulu atau bagaimana, Jeffrey? Ya, sebentar. Oke, semuanya yang bersedia untuk bisa on cam, silahkan. Saya foto di layar saya ada 4 halaman, jadi saya foto satu-satu. Kita pasang wajah senyum aja ya. Saya mulai. Halaman pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Masuk halaman kedua. 1, 2, 3. Lalu halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. Sudah? 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke tim pujian. Oke, kita mau akhiri dengan lagu pujian bahwa Allah itu sanggup. Dia sudah menjamah kita semua, saudara-saudara dan teman-teman sekalian. Asal aku jamah saja jubahnya, saya pasti akan sembuh. Mari kita mengatakan Allah sanggup. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Mari lihat matahari didengar telinga yang timbul di dalam hati, semua disediakan setiap kasih dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu sekarang, Dulu, sekarang, dan selamanya. dulu, sekarang, Dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Romo John. Terima Ya, ya. kasih Romo. Kanisa. Terima kasih Romo Jo. Thank you, thank you. Terima kasih banyak. Romo. Tuhan dan ibu-ibu, bapak semua, terima Ya, kasih. terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu. Sampai ketemu di acara berikutnya. Tuhan berkati kita semua, tetap Tetap sehat, sehat. Amin, amin, amin. tetap semangat, dan tetap kuat. Terima kasih Romo John. Yes.